Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala qul falillahi al-hujjatul balighah walau syaa'a lahadakum ajma'in. وما زال حديثنا مع حجة الله البالغة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن الدهلوي فنقرأ له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk bab baru ya, bab kelima, masih terkait dengan sedekah atau zakat. Kali ini kita akan membahas tentang umurun tata'allaqu bizakat. Terkait dengan apa? Kalau bahasa kita mungkin lampiran ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan zakat. Ini tambahan sebagai mulhaq dari pembahasan sedekah atau zakat. Maka ini berarti sudah di akhir-akhir pembahasan. Thumma massatil hajatu ila wasiyatin nasi an yu'addu sadaqata ilal musaddiqi bisa khawati nafsin. Kalau di kitab yang murah musaddaq ya, musaddaq atau musaddiq ya. Di beberapa riwayatnya itu disebutkan al-musaddiq ya, bukan al-musaddaq. Ahmad Musaddiq. Kemudian yang menjadi kepentingan dari pembahasan bab ini ya, summa massatil hajatu, kebutuhan yang mendesak yang harus dijelaskan di bab ini adalah terkait dengan wasiatun nas. Bagaimana berwasiat, berpesan kepada manusia, pada kaum muslimin, an yu'addu shadaqata ilal musaddiqi bisa khawati nafsin. Jadi bagaimana mereka itu bisa memberikan sedekah atau membayarkan zakatnya ilal musaddiqi. Musaddiq di sini maksudnya bukan apa penerima dalam artian yang masuk dalam kategori asnafnya ya. Tapi musaddiq di sini maksudnya adalah amilnya. Yang bekerja atau yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Jadi penting sekali di sini disampaikan bahwa kaum muslimin yang memberikan sedekahnya kepada amilnya harus dengan sakhawatun nafs, dengan kelapangan jiwa, dengan kedermawanan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal terkait dengan dua maslahah dari zakat. Wa fiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk kepada hadisnya. Idza atakumul musaddiqu falyasdur ankum wa huwa ankum radin. Jadi apabila telah datang kepada kalian seorang al-musaddiq, maksudnya amil zakat yang ditugaskan oleh pemerintah yang sah untuk mengambil zakat. Kalau dulu yang menegaskan itu secara langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal yasdur ankum, maka hendaknya, yasdur di sini maksudnya adalah fal yarji. Jadi ketika datang kepada kalian seorang amil yang bermaksud mengumpulkan sedekah zakat di sini, hendaklah dia itu pulang dari kalian wa huwa ankum radin, sambil kemudian keadaannya itu rela kepada kalian. Artinya senang, diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik. Karena pastinya kalau ada ambil zakat yang datang, waduh, ya,
urusan berabe. Kalau sekarang mirip dengan debt collector atau orang yang datang untuk menagih pajak begitu ya, menagih pajak. Maka pasti dia akan diperlakukan dengan tidak baik karena jatahnya pasti berkurang. Nah, ketika kita membaca tentang hadis ini, kita sebetulnya dilema karena di kita itu kan tidak ada ya, maksudnya amil zakat yang sampai kemudian menarik langsung door to door, artinya menarik langsung dari masyarakat yang memang harus membayar zakat. Kecuali pajak ya, kalau orang pajak kan sering datang. Pesantren didatengin orang pajak beberapa kali kan begitu. Perusahaan juga demikian. Perusahaan Ya. ngundang. Kenapa? Ngundang. Gimana caranya kecil? Gimana caranya biar kecil? Jadi ternyata itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat yang pertama, kira-kira yang wajib membayar zakat itu harus dengan sukarela, memperlakukan petugasnya, amilnya dengan sangat baik. Kemudian nanti berikutnya, amil juga harus demikian, menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, SOP. Kalau di Saudi ada lembaganya yang memang datang secara langsung untuk menagih zakat ya, pada perorangan atau pada perusahaan. Di samping juga pajak begitu. Di samping juga pajak. Jadi hadis ini masih berlaku di sana ya, di negara-negara yang memang menerapkan hukum Islam. Wadzalika litatahaqqaqal maslahatu ar-raji'atu ilan nafsi. Tujuannya yang pertama agar maslahat yang ingin dicapai, yang kembali kepada diri si pemberi itu bisa terrealisasi atau terwujud. Saya cek kalau di buku itu li tahaqqaqo ya atau li tahaqquqi, tambah li tatahaqqaqo al maslahatu ar-raji'atu ilan nafsi. Kan kemarin di awal-awal kita sudah jelaskan bahwa maslahat zakat itu dua, ada yang kembalinya kepada diri si pemberi, ada juga yang kembalinya itu kepada Madinah, maksudnya kepada masyarakat. Berikutnya, wa arada an yasudda ba'tizarihim fil man'i bil jawri wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa in adalu fali anfusihim wa in zalamu fa alaihim. Berikutnya di situ apa? Fa alaiha. Ada yang memang riwayatnya fa alaiha, ada yang fa alaihim. Jadi berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menutup pintu, maksudnya ingin menutup alasan kaum muslimin fil man'i. Fil man'i itu maksudnya dalam keengganan mereka untuk tidak membayar zakat ya. Bil jauri, dengan alasan ada al-jaur. Al-jaur itu lawan dari al-adl. Kenapa? Karena terkadang maksudnya petugas zakatnya itu dianggap zalim, tidak adil. Mungkin mengambilnya terlalu banyak, terlalu kasar dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fa in adalu fali anfusihim. Seandainya mereka itu ya para amil berlaku adil, maka itu bagi diri mereka. Wa in dzalamu fa alaihim. Sekiranya mereka zalim, maka mereka yang bertanggung jawab. Ini sebetulnya hadisnya panjang, cukup panjang, di mana Rasulullah SAW itu memberitahukan kepada kaum muslimin. Jadi kata beliau, sayatikum rokbun mubghadun gitu. Jadi akan datang kepada kalian orang-orang yang pasti tidak disukai oleh kalian, karena tugas dan fungsinya adalah mengambil zakat, mengambil sedekah. Fa in ja'ukum farahibu bihim. Jadi kalau mereka datang sudah harus disambut dengan baik, diterima walaupun tidak disukai. Marhaban. Jadi karena itu menunjukkan bahwa ini kan ibadah begitu ya.
Kalau ibadah kemudian dilakukan dengan bahasa kita merengut, dengan muka yang tidak suka, ada keengganan, ada penolakan, pasti pahalanya akan berkurang. Jadi intinya hadis fa'in adalu fali anfusihim wa in zolamu fa'alaihim itu terkait dengan amil yang datang. Kemudian Rasulullah SAW juga nanti menjelaskan hadis yang lain yang seolah-olah bertentangan. Atau ini nanti bukan hadis langsung dari Rasulullah, itu atas perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala ikhtilafa baina hadzal hadis wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam faman su'ila fawqaha fala yu'ti. Kalau di atas kan maksudnya sudah kalian suka atau tidak suka, dianggap adil atau tidak, sambut kemudian berikan apa yang diminta oleh para petugas tersebut. Kemudian wala ikhtilafa baina hadzal hadis. Jadi dianggap tidak ada pertentangan dengan hadis berikut. Kalau hadis berikut itu Rasulullah SAW menjelaskan faman su'ila fawqaha fala yu'ti. Barang siapa yang diminta untuk memberikan sedekah atau zakat di luar yang seharusnya, hendaknya tidak memberikan atau tidak diberikan. Umpamanya kambing ketika sampai 40 itu zakatnya 1, ketika diminta lebih ya jangan diberikan. Idil jauru nau'ani, karena yang dimaksud dengan al-jaur atau ketidakadilan ya atau kezaliman itu ada 2 jenisnya. Yang pertama nau'un azharon nasu hukmahu. Yang pertama adalah jenis yang hukumnya itu dijelaskan secara sharih. Wa fihi la yu'ti. Jadi faman su'ila fawqaha fala yu'ti. Fala yu'ti itu kan berarti masuk dalam kategori sesuatu yang jelas. Hukumnya itu dijelaskan. Kalau misalkan permintaannya lebih, jangan diberikan, jangan kasih. Wa nau'un fihi lil ijtihadi masagun. Kemudian jenis berikutnya, ini yang ada celah, ada pintu untuk bisa berijtihad. Siapa? Amilnya tersebut. Walidzununi ta'arudun. Dan terkait dengan zon ini memang pastinya ada ta'arud ya. Ini kan perkiraan, persangkaan. Bisa jadi perkiraan persangkaan amil itu tidak disepakati oleh yang wajib membayarkan zakat ataupun sebaliknya. Jadi bisa jadi ada pertentangan. Wa fihi saddu babil i'tidar. Intinya bahwa alasan untuk tidak mau membayar zakat melalui hadis Rasulullah di atas itu sudah ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya zaman dahulu salah satu sumber pendapatannya untuk negara melalui zakat dan sedekah ini. Itu pesan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelengkap di bab zakat ini. Intinya bahwa yang memberi zakat harus memberikannya dengan hati legowo, dengan kedermawanan. Kemudian pesan berikutnya, ini yang kedua, wa ila wasiyatil musaddiqi alla yata'adda fi akhdhi shadaqah. Jadi wasiat kepada amil, kepada orang yang mengambil zakat yang ditugaskan, alla yata'adda fi akhdhi shadaqah. Jadi tidak melampaui batas dalam mengambil sedekah atau zakat yang ditetapkan. Wa ayattaqiya qara'ima amwalihim, dan hendaknya menghindari harta benda mereka atau objek pajak yang dinilai baik. Misalnya mengambil zakat kambing, yang diambil hanya yang bagus-bagusnya saja. Sementara yang dimiliki itu ada kambing yang baik, ada yang kurang baik. Wa alla yahul, juga tidak melakukan hulul ya. Hulul itu biasanya dalam ghanimah, ada penipuan, ada pencurian, diambil tapi kemudian tidak berdasarkan haknya. Ya kalau di sini maksudnya wa alla yahul itu tidak memakap lah begitu, sesuai dengan porsi yang harus diberikan. Tujuannya apa? Liyatahaqqaqal insaf, agar terjadi keadilan. Wa tatawaffarul maqasid, juga agar
maksud dan tujuan dari zakat sedekah ini bisa terrealisasi, yang tidak lain adalah kifayatul masakin atau mencukupi kebutuhan orang-orang yang statusnya miskin. Berikutnya, wasirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadun minhu syai'an illa jaa'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ru'a. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, ini masih menjelaskan terkait dengan musoddiq ini ya, musoddiq, orang yang bertugas mengambil zakat. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la ya'khudhu minhu syai'an, jadi tidaklah seorang amil tadi mengambil minhu, hunya itu sebetulnya kembalinya kepada mal ya, tidaklah mengambil sedikit saja dari mal yang ada yang menjadi sedekah, maksudnya dengan cara yang tidak benar, bil jaur tadi, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, dia akan memanggul, akan membawa apa yang tadi diambilnya di atas pundaknya. Ingkana ba'iron lahu ruho. Jadi kalau misalkan hululnya itu terkait dengan ba'ir, onta, maka onta itu pada hari kiamat akan dipanggulnya sebagai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang dipanggul itu adalah onta, lahu rugo, untanya itu nanti mengeluarkan suara. Kalau yang dipanggul adalah sapi, sama, sapi juga nanti mengeluarkan suara sapi. Kalau yang dipanggul adalah kambing, sama, kambingnya juga nanti akan mengeluarkan suara, yaitu mengembe. Kalau kambing mengembe, kalau sapi apa? Kita nggak tahu ya. Kehilangan bahasa. Kalau kucing mengeong. Kalau bair lahu rugo, ini ada suaranya, maksudnya ada suaranya dan dibahasakan sebagai rugo. Nanti kalau sapi itu lahu khuar, ya. Suara anak sapi begitu. Ya, bahasa kita suaralah kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya hadis ini ketika dilihat secara utuh cukup panjang. Jadi awalnya Rasulullah SAW itu meminta seseorang yang bernama Ibnu Al-Lutbiyah, kalau tidak salah namanya Ibnu Al-Lutbiyah. Jadi dia diminta oleh Rasulullah SAW sebagai amil untuk mengambil zakat. Kemudian setelah itu dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Kata dia sambil membawa sesuatu, ya Rasul, ini untukmu. Dari siapa? Dari orang yang wajib membayarkan zakatnya. Sementara ini katanya untuk saya, ini dianggap sebagai hadiah. Ini dianggap sebagai hadiah. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur Ibnu Al-Lutbiyah tadi dengan bahasa yang cukup halus ya. Jadi fahalla jalasa bi baiti abihi au baiti ummihi fayanzuru yuhdalahu amla. Jadi kamu datang, kamu sebagai petugas, kemudian mengatakan, ini ya Rasul untukmu. Kemudian yang ini adalah untuk saya, katanya mendapatkan hadiah atas pekerjaannya. Maka kata beliau, kata Rasul, coba kalau kamu tidak ditetapkan sebagai amil, sebagai petugas, sebagai pejabat, duduk saja di rumah bapakmu atau di rumah ibumu. Adakah yang akan datang untuk memberikan hadiah kepadamu? Begitu. Jawabannya apa? Pastikan tidak. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang tadi yang memungut zakat atau sedekah kemudian dia mengambilnya dengan tidak hak, maka apa yang diambilnya nanti akan dibebankannya pada hari kiamat, akan dipanggulkan di atas pundaknya. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu dia gratifikasi. Walaupun bukan suap kan,
bukan suap. Hadiah kan hadiah. Hadiah. Jadi dia ditugaskan secara resmi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil zakat. Lalu kemudian di antara orang-orang yang memberikan zakat atau yang punya perusahaan, yang punya pekerjaan, yang punya peternakan itu memberikan hadiah untuk Ibnu Lutbiyah tadi. Mungkin bahasa dia betul, yang ini untuk Rasulullah ya, yang ini untuk Anda, untuk kamu. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul hada lakum, ya, yang ini untukmu, wahada uhdiyali, sementara yang ini untukku. Itu dianggap oleh Rasulullah SAW nggak layak menerima hadiah karena mereka kan punya gaji tetap begitu. Hadiah itu sebagai pemudah proses. Iya, jadi nggak mungkin murni hadiah pasti ada. Betul. Bahasanya hadiah. Makanya kalau kita pas berarti ya, pas. Ya gratifikasi itu kan apa ya? Gratifikasi itu kan sesuatu yang diberikan sebagai hadiah. Bisa berupa uang atau barang atau jasa dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan begitu. Kenapa? Oh. Iya kan? Kalau pejabat nanti bisa masuk dalam kategori korupsi. Korupsi kalau pejabat masuk dalam kategori korupsi. Jadi ya kalau ini kan terkait dengan, ya betul, terkait dengan zakat, sedekah, bahwa Ibnu Lutbiyah ini kan petugas resmi dari Rasulullah SAW dan itu tidak boleh. Makanya kan kemudian kalau ada pejabat hajatan dibatasi kan, kondangannya itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Karena orang-orang kaya, bos-bos kemungkinan akan kondangan dengan nilai yang cukup fantastis luar biasa. Iya, tujuannya apa? Agar dimudahkan proyeknya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau terjadi di sekolah Kasusnya mirip-mirip ya. Kita tidak mengharamkan hadiah ya, tidak mengharamkan hadiah. Tapi jika hadiah yang diberikan itu ada motifnya, tadi dengan tujuan untuk ya, emas, ngasih tas. kita kembalikan saja kepada wali-wali di sini, bagaimana ketika memberi, atau kalau di sini ustadz semua, guru semua. Mantan kepala sekolah berani ngomong sekarang. Lu tuh di pantulan nggak ngomong gitu. Diam-diam baik gitu ya. Karena yang dapat wali kelas doang, kepala sekolahnya kagak dapat. Masa dapat emas? Ada. Wali murid Suwono mah. Ada yang emas, ada yang Emas Amin. Biasanya emas itu bagi yang mau pensiun. kalau di kampus-kampus begini yang saya tahu ya. Jadi teman-teman saya itu bercerita. Termasuk saya dulu di IIKI itu ya ada aturan bahwa mahasiswa tidak diperkenankan memberikan hadiah kepada dosen ketika sedang melakukan bimbingan. Jadi maksudnya ketika bimbingan bawa apa, ngasih apa, itu sampai nggak boleh begitu ya. Karena ditakutkan akan mempengaruhi perlakuan atau keputusan dari sang dosen tersebut. Kecuali jika sudah selesai. Itu dipersilahkan. Kenapa? Jadi ini mahasiswanya lagi susun skripsi. Konsultasinya bukan di kampus, ke rumahnya. Ke rumahnya. Iya. Di hotel. Atau di hotel. Ya. Kasus lagi. Tapi ketika saya datang ke rumahnya, saya bawa-bawaan juga begitu. Karena ya namanya juga rumah begitu. Kan kita nggak pantas datang ke rumah guru kemudian tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Kan kita juga diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Kalau kamu datang ke rumah orang tua, ke rumah guru, jangan pernah bawa tangan kosong. Kalau lagi nggak nyusun skripsi emang kudu begitu. Tapi lagi nyusun skripsi. Makanya kemudian aturan seperti itu. Dan ternyata teman-teman saya yang di Al-Azhar juga sama. Kayak begitu. Ketika bimbingan,
bimbingan. Walaupun datang ke rumahnya, nggak boleh bawa apa-apa. Nggak boleh bawa apa-apa. Kalau masalah penjualan tanah kan jual 100 Itu mah lain gitu kan. Itu jasa. Kalau itu kan jasa ya. Jasa. Itu mah jasa kan. Ada jasanya. Kalau ini kan maksudnya ada yang membahasakan hadiah, ya kan? Ada yang membahasakan suap dan seterusnya. Walaupun tidak seperti suap kan? Kalau suap kan jelas transaksional, ya kan? Bebaskan kemarin siapa itu yang dituduh melakukan pembunuhan seorang wanita, ya kan? Kan hakimnya sekarang kan ditangkap semuanya. Kalau itu kan jelas suap ya, jelas suap. Bebaskan anak saya kasih sekian. Kalau ini kan bahasanya tuh hadiah. Jadi kalau hadiah yang seperti ini saja dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang suap tadi gitu kan? Kan kalau itu jelas ar-rosi wal murtasi finnar. nanti sebelum 27 November. Apa itu? Pemberiannya tidak ikhlas itu kan ya. Ada maksud dan tujuan. Cepet. Ada 5 DPT kok. Konteksnya beda. Tahabu, iya betul. Kalau itu maksudnya dalam rangka agar kita ini saling mencintai. Saya datang nih ke rumah Kang Amin, bawa kaos dari mana? Dari Cirebon. Nih Kang, kemarin saya. Itu kan tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi agar saling cinta mencintai. Tidak ada maksud dan tujuan apa ya. Kalau ini kan ada kepentingan terkait dengan tugasnya. Karena yang paling ditakutkan kalau misalkan petugas zakatnya itu sudah loyal kepada orang yang harus membayar zakat, nanti bisa kong kaling kong. Kenapa? Betul, harusnya 3 jadi 2. Gitu kan. Udah saya hitung aja yang harusnya keluarin 3 kambing ya. 2 aja, 1 aja. Dan bangkrutnya negara kita kan sebetulnya karena para pengembang itu mereka tidak membayar pajak, tapi yang dibayar adalah petugas pajaknya. Pengemplang pajak ya. Banyak yang mengemplang pajak. Kenapa? Mereka akhirnya tidak membayar pajak, tapi kemudian yang dibayar adalah petugas pajaknya. Ketika petugas pajak dibayar, ya sudah, selesai, aman. Iya, putihkan lagi. Yang menarik itu nanti ilatnya dari Nabi itu. Kalau kamu diem di rumah. Itu dia. Itu biar berbalik kelas juga itu perlu dievaluasi oleh kelas. Iya kan, kalau mau dikasih hadiah mungkin kalau udah kenaikan kelas, sudah pisah nggak jadi wali kelas. Tapi kalau sudah nggak jadi wali kelas, ngapain juga ngasih kan begitu kan ya? Berarti kan ada, iya. Bisa tangan boleh lah gitu. Maka sekolah tertentu itu ada yang begini. Ketika misalkan pembagian rapot atau misalkan lagi penjangkukan, nggak apa-apa, diterima, hadiahnya diterima. Tapi kemudian dikumpulkan oleh kepala sekolahnya, ya. Kemudian setelah dikumpulkan dibagi rata tanpa kemudian menyebutkan bahwa ini dari wali ini, dari wali ini, begitu. Agar tidak ada tadi usaha untuk mempengaruhi ya kecemburuan sosial. Mentang-mentang tiap sesudah diberikan rapot baru ngasih. Kenapa? Ada juga yang sebelum memberikan rapot masih proses itu. Iya. Bertahap biasanya kalau setelah pemberian rapot baru ngasih itu biar anaknya diperhatiin lebih. Di Semester berikutnya. Iya. Kayak yang percis terjadi di kita itu ya, di pesantren begini. Ada anak yang pelanggarannya sudah cukup berat, tidak bisa tolerir, begitu kan ya. Kemudian walinya itu datang kepada kita, minta mohon agar anaknya itu bisa lanjut di pesantren. Dia bilang, Ustaz, kalau nanti anak saya bisa lanjut pesantren, saya akan sodakoh begitu. Bahasanya akan sodakoh. Akan minta nomor. Ternyata ya akhirnya dengan berbagai kebijakan ya, pertimbangan, anaknya itu lanjut. Betul, dia datang, Ustaz, ini sodako saya, segepok begitu kan, segepok. Nah, kalau kita terima,
Yaitu sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya Anda bukan bagian kepengasuhan santri, apakah Anda akan diberikan apa hadiah yang seperti itu? Kan jawabannya tidak. Maka kita bilang, mohon maaf Pak ya, ini hadiahnya tidak bisa kita terima. Anak Bapak tetap masih bisa lanjut. Kalau memang betul maksudnya betul Bapak ingin sodako, silakan sodakohkan kepada fakir dan miskin begitu. Jelas ini ada udang di balik rempeyek di balik bakwan. Siapa itu si Anu? Masa itu Ustaz guru ngaji aja kalau bulanannya lancar, itu anak kadang-kadang kita Nah, ada kurangnya maka macet. iya. Jadi maksudnya contoh yang disampaikan oleh Rasulullah di sini itu kira-kira bisa berlaku untuk banyak hal ya. Ya termasuk apa Sebenarnya begitu agak problem juga. Jadi pertanyaannya batasannya itu apa yang tidak boleh ngasih hadiah. Tadi kan kalau sudah kan pejabat. Kalau wali kelas kan bukan pejabat. Sekarang guru ngaji juga masuk juga. Tetangga juga bisa begitu. Saya ngasih tetangga juga karena dia sebelah suka ngasih, nanti saya bantu, dia sebelah gak ngasih, ya saya bantu misalnya. Artinya sesuatu yang wajar-wajar aja sih nggak ada masalah. Itu ukurannya wajar. kalau yang apa ditetapkan oleh pemerintah itu ya maksudnya terkait dengan gratifikasi memang tidak semua. Tapi kemudian ini sasarannya adalah untuk para pejabat yang kemudian dia sudah mendapatkan apa tunjangan dan seterusnya. Termasuk ketika misalkan wali kelasnya adalah apa PNS dan seterusnya ya. Ya kan? Itu kena pasal ini gratifikasi. Tapi pemerintah sendiri belum berani menetapkan maksudnya sekolah-sekolah swasta yang maksudnya tidak mendapatkan gaji dari pemerintah menganggap bahwa itu apa sebagai gratifikasi ya. Jadi batasannya itu memang apa tipis ya. Batasannya itu memang apa tipis. Tapi kalau tadi kita ngelihat apa ilatnya, artinya ketika hal tersebut bisa mendorong kita untuk melakukan al-jaur tadi ya, sesuatu yang tidak adil, maka termasuk ya dalam hal ini. Kalaupun misalkan bagi tetangga bagaimana yang diberi dan tidak diberi ya, pasti kan ada konsekuensi yang lebih tinggi, rendah dan yang lebih rendah. Tinggal ditentukan apa tingkatannya di breakdown-nya. Kalaupun misalkan haramnya itu bukan berdasarkan hukumnya, paling tidak secara etik, secara moral itu kan apa dianggap kurang baik ya, dianggap kurang baik. Gimana? Iya. Ya wajar lah 50.000, 25.000. Iya. Tapi itu nggak masuk ada rencana apa. Uang nulis sama uang capek. Itu kan biasa loh. Tapi kalau bagi seperti guru yang PNS sudah ini, anak saya waktu sekolah di Mantu. Jadi memang ada ini, nggak boleh ngasih sesuatu pada. Ya kalau itu kan apa ibaratnya kayak pemberian apa ya murid kepada guru ya. Tapi kan memang tidak mempengaruhi apa-apa kan. Ketika tidak ada yang dipengaruhi, itu menjadi sesuatu yang apa masih wajar lah ya. Masih wajar. Tadi itu pengaruh jadi perlakuan berbeda gimana apa jadi pertimbangan. Kalau tadi kan kata Ustaz apa ngasih ada diopenin. Ngasih dikemplang kepalanya. Ya tapi begini tergantung maksudnya aturan dari lembaganya dari sekolahnya. Kan begini. Ya mohon maaf. Anak yang misalkan membayar administrasi sekolah kan akhirnya dipersilahkan untuk terus lanjut. Sementara anak yang tidak membayar karena dia makan, dia minum dan seterusnya akhirnya kan kita pulangkan. Kalau ini kan maksudnya tidak terkait dengan dengan hadiah ya. Kalau yang tadi Ustaz Anwar maksud itu apa sebagai iuran atau iuran. Kalau iurannya tidak ada masalah begitu kan. Bahkan kita berhak untuk saudara kamu nggak usah ngaji di saya karena itu bagian daripada kewajiban. Kayak dulu waktu saya ngaji di rumah,
itu memang tidak ada iurannya, tapi kemudian setiap bulan itu diwajibkan membawa minyak kan begitu ya, membawa minyak. Nah, bagi anak-anak yang tidak membawa minyak itu suka disoal oleh kiainya. Kamu maksudnya sudah lama belajar di sini, bawa minyak saja tidak mau kan, seperti itu. Ini Ustaz Hasan sedang menceritakan fenomena. Fenomena entah itu guru ngaji, entah itu ustaz di majlis taklim, itu adanya fenomena bedanya perlakuan terhadap murid ataupun jamaah, mana yang sering ngasih, mana yang nggak ngasih gitu. Baik itu iuran wajib ataupun tidak wajib, itu ada beda perlakuan. Ketika iuran wajib sama-sama nih ya, sama-sama santri A, santri B semua bayar 1.000 gitu ya. Tapi ketika santri B ya bawa rokok, ya bawa gula, bawa beras gitu kan, selain daripada kewajiban itu diperlakukan beda walaupun sama-sama melakukan kesalahan. Itu fenomena yang terjadi. Nah, ketika misalkan ya maksudnya begini, kalau itu kan berarti ada perbedaan perlakuan dari walinya ya. Yang ini katakanlah walinya perhatian, yang ini tidak. Nanti itu akan dibuktikan ketika terjadi masalah. Ketika misalkan tadi yang antum sebutkan, misalkan sama-sama melanggar, kemudian yang satu dikeluarkan, yang satu tidak, itu berarti sudah ada al-jaur gara-gara hadiah tadi. Kalau memang kita mau konsisten, ya sudah yang pertama yang ngasih dikeluarkan, yang dua juga dikeluarkan seperti itu. Kalau saya gitu, fenomena itu nggak dalam segitu juga, bahkan dalam pertemuan sehari-hari nongkrong, ada satu suka ngasih ke saya tapi yang enggak. Yang suka ngasih pasti saya bantu gitu kan. Yang enggak ngasih ke saya jarang ini ya, nggak saya tolong juga kan gitu misalnya. Wah dia beli ke saya ngapain? Rumahnya kebakar saya biarin aja kan gitu misalnya. Apakah itu masuk juga dalam masalah? Kalau itu enggak, itu kan pergaulan sehari-hari yang dimana dia itu tidak punya tanggung jawab secara resmi kan. Jadi kalau yang di hadis Rasul tadi, karena memang dia itu sebagai pejabat begitu kan, sebagai pejabat. Pemungut zakat. Ya. Jadi kalau dia tidak menjadi pemungut zakat, itu hadiah nggak mampir ke dia. Nggak mampir ke dia. Berarti kita bedakan ada akhlak sosial, ada akhlak personal. Akhlak sosial tadi kayak tadi pejabat-pejabat, tanggung jawab sosial di. Nah, kalau tadi kan ada fenomena pribadi itu, akhlak personal. Jadi kira-kira kembali ke personal, kalau dia nerima hadiah kemudian dirinya jadi terpengaruh untuk memperlakukan berbeda, Maksudnya nggak ada itu. mestinya dia tahan-tahan dan tuh. Ya. Nah, ya, Tapi kalau nggak ngaruh, pribadi dia nggak ngaruh, ya udah terima aja. menyamakan yang sekolah swasta dengan pejabat atau guru ngaji dengan pejabat tadi gara-gara hanya punya tanggung jawab yang tanggung jawabnya bukan dari jabatan resmi, itu kan juga butuh perhatian gitu. Iya, jadi maksudnya makanya tadi, kalaupun misalkan tidak sampai haram, paling tidak itu artinya standarnya adalah standar etik kan begitu ya. Ada standar etik itu tidak mesti di situ ada hal haram begitu kan. Tapi secara etika memang ya salah. Kenapa? Karena gurunya tidak bisa adil begitu ya. Gurunya tidak bisa adil ya. Gurunya tidak bisa adil. Jadi inti dari hadis ini itu yang pertama menyasar orang yang punya tanggung jawab. Kemudian yang kedua ketika diberikan hadiah takut dia tidak bisa adil, bisa mempengaruhi atau juga katakanlah bisa mendatangkan keuntungan dari pemberian tersebut. Maka tadi kita kembalikan ya ke definisi gratifikasi itu adalah pemberian hadiah yang diberikan kepada pejabat. Ini kalau dalam maksudnya standar hukum kita, memberikan hadiah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan. Maka kemudian yang memberikan perjalanan yang tadi disebutkan oleh Ustaz Masruhin, ya, kalau di dalamnya ada unsur tadi, ya bisa kena. Tapi kan alasannya yang bersangkutan katanya bukan pejabat, begitu ya, bukan pejabat. Tapi ya memang manusia ya punya kecenderungan bahwa dalam situasi atau dalam profesi apapun, ya dia pasti punya kecenderungan ketika ada perhatian berbeda, itu pasti, dan itu tidak bisa dihapus. Semua manusia, semua profesi, saya rasa seperti itu. Nah sekarang dari mulai pengangkatan menteri aja
suara terbanyak kan begitu kan, itu dia yang akan diangkat gitu kan, bukan hanya sekedar apa namanya Profesional profesionalisme, punya tapi keahlian. apakah dia sudah memberikan kontribusi banyak terhadap saya menjadi presiden gitu ya, dan seterusnya sampai ke bawah begitu, itu tidak bisa dihindari ya, itu sistem. Iya, makanya tadi kalau kata Ustaz Masruhin, ada dua tetangga, yang satu sering ngasih ke saya, yang dua tidak mengasih. Maka perhatian saya itu tertuju kepada yang pertama. Yaitu apa wajar-wajar saja begitu kan? Nggak masalah kalau nggak masalah. Kenapa? Karena dengan saya berlaku baik kepada yang pertama itu tidak ada konsekuensi, tidak ada orang yang dirugikan kan? Kalau tadi kan karena ada apa tanggung jawab begitu kan? Ketika misalkan perlakuan seperti itu bisa jadi akan ada konsekuensi bagi orang lain. Makanya kalau Ah? tanggung jawab kita tadi kan tanggung jawab ngajar, tanggung jawab. Iya, kalau tadi tanggung jawab bertangga itu punya kewajiban agama. maksudnya Beradil kepada tetangga juga berbahaya juga. artinya begini, kalau sekedar saya lebih condong ke dia, ya nggak masalah begitu. Nah, nanti akan dibuktikan dengan adanya kasus. Misalnya, ini yang tetangga sebelah yang sering ngasih, anaknya sakit keras. Saya ada mobil, karena dia suka ngasih, saya pinjemin mobilnya, iya kan? Nah, yang ini karena nggak sering ngasih, ketika misalkan dalam kondisi darurat saya nggak pinjemin. Nah, itu baru kemudian ada konsekuensi, karena maksudnya dengan hal tersebut kemudian dia bisa menjadi orang yang tidak adil. Kalau itu secara otomatis. Tapi kalau misalkan tidak ada konsekuensi apa-apa, ya kan al arwahu junudun mujannada gitu kan. Kita juga nggak bisa maksain. Saya mungkin cocok dengan Ustaz Masruhin, tapi saya nggak cocok dengan Ustaz Syarif. Itu juga nggak bisa kita paksain gitu kan. Jadi itu lebih ke akhlak personal sebenarnya. Kan ada thayyib, ada ihsan. Jadi kalau kita cuma berlaku baik kepada yang udah berbuat baik, itu kan ihsan. Apa namanya? Thayyib namanya kan. Target temu. Juga udah lewat. Ini orang sering ngasih nih sama saya, tahlilan gue datang terus sampai 7 hari kan. iya. Tapi kalau nggak pernah ngasih, hari pelanggan gitu. Parkir. Parkir itu kalau kita kasih tip, wah itu dicariin. Cariin. Kalau enggak Benar. Parkir biasa 2.000. Saya ngasih 10.000 di awal. Wah, aman, enggak geser itu. Bos. Oh, enggak geser. Tapi kalau 2.000 yang standar, itu digeser kemana-mana itu. Itu kaki sama kaki sampai nempel. Nah, kalau petugas beda lagi. Kalau petugas parkir kan dia sudah punya tugas, ya kan? Dia punya tugas. Petugas parkir itu, ini kalau parkir resmi gitu ya. Kalau parkir resmi ya, kalau yang di jalanan mah itu kan beda-beda lagi. Tugas apa? Petugas parkir itu tugasnya apa? Membuat jalanan itu menjadi lancar begitu. Jadi kan semuanya. Kalau kemudian dia memprioritaskan orang yang memberi dia banyak, sementara yang tidak memberi tidak dikasih jalan, ya itu sudah salah, sudah kasus begitu kan? Karena berarti dia mementingkan yang ada duitnya, sementara yang tidak ada duitnya, nggak pernah ngasih, kemudian tidak diperhatikan, suruh cari sendiri jalannya. Ya makanya kita juga kalau begitu jangan pelit-pelit amat kan, kira-kira begitu ya. Nah itu kali angke kan kejadian itu pauga Iya. mobil motor nggak ada ngasih, ditinggalin tuh kali angke. Iya. Macet luar biasa itu. Ya, artinya kan demi kepentingan kita bersama juga ya. Jadi Padahal buat puteran kita ngasih gopenya jadi bos itu. Iya. Udah bos. Karena baji, baji. baik, alhamdulillah, nanti kita lanjutkan, wallahu a'lam bishawab. Udah 11. Iya. Sampai mana tadi? Ala qadarnya. Sampai mana tadi? Akun. Fatisakha.
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.